Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini, kita akan membahas salah satu karakter dari serial SpongeBob yang luput dari perhatian kita, yaitu Gary the Snail. Karakter satu ini memang hanya menjadi pendukung saja, namun siapa sangka dia memiliki cerita yang jauh lebih kelam dari karakter manapun yang ada di seriesnya. Oke, langsung saja, ini dia teori film lainnya episode SpongeBob, Gary the Snail is not a snail. Bersiaplah. Gary the Snail acap kali hanya menjadi karakter pendukung saja. Keberadaannya tidak banyak menjadi perhatian banyak orang kecuali di beberapa episode yang memang melibatkan lebih banyak Gary. Seperti Gary Takes a Bath, Have You Seen the Snail, atau The Great Snail Race. Nah, dari semua episode itu, kalian pasti menyadari bahwa Gary ini bukan siput biasa. Bahkan, dibandingkan dengan siput lain, Gary adalah siput paling pintar. Pada awalnya, kita tidak menaruh curiga apapun padanya. Namun semakin ditonton dan ditonton, kayaknya kecerdasannya perlu ditanyakan deh. Ada sesuatu yang off dari Gary the Snail. Saking cerdasnya, kita jadi merasa bahwa Gary the Snail is not a snail. Gary siput bukanlah siput. Bagaimana jika sebenarnya dia adalah makhluk luar angkasa yang menyamar menjadi siput? What? Oke, kedengarannya ini memang gila, tapi tunggu sampai kalian menyadari bukti-bukti yang akan kita paparkan. Bukti yang paling nyata adalah dari bagaimana Gary bertingkah laku. Gary ini terlalu pintar untuk dikatakan sebagai seekor siput. Seekor siput seharusnya tidak seperti Gary. Kecerdasan yang dia miliki somehow memperkuat teori bahwa dia sebenarnya adalah makhluk dari luar angkasa alias alien. Coba kita jelaskan di episode apa saja dia bertingkah cukup aneh alias lebih cerdas. Sebagai permulaan, Gary ini bisa melakukan hal yang biasa dilakukan oleh majikannya. Seperti dalam episode Squeaky Boots, Gary mengenakan earplug saat dirinya merasa terganggu dengan suara sepatu baru yang dimiliki oleh SpongeBob. Pada saat itu, SpongeBob memang baru mendapatkan sepatu itu dari Mr. Krabs dan dia tidak mau melepaskannya sekalipun di dalam rumah. Alhasil, sepatu itu membuat Gary terganggu. Akhirnya dia memakai earplug seperti yang dilakukan oleh majikannya. Ada juga dalam episode Opposite Day, Gary menggonggong padahal dia adalah kucing. Maksudnya siput. Gary tahu konteks bahwa hari itu tuh memang hari kebalikan dan alih-alih mengeong, dia malah menggonggong. Jadi dia tuh pinter gitu ya. Tahu konteks gitu, pada hari itu memang lagi hari kebalikan, makanya dia menggonggong bukannya mengeong. Tidak hanya paham konteks, Gary juga kedapatan bisa membaca, tepatnya dalam episode Library Cards. Dia membaca buku di perpustakaan dan buku yang dia baca juga tebel banget. Nah, selain bisa membaca dan memahami, Gary juga bisa berbicara dan bukan bicara sembarangan. Dia bahkan pernah mempengaruhi siput lain untuk melakukan penyerangan pada para majikan dalam episode Grooming Gary. Di sini, Gary menggunakan bahasa siput, meminta para majikan untuk tidak memakaikan beragam aksesoris pada siput. Somehow, di sini SpongeBob bisa mengerti bahasa siput ya, yang padahal cuma meowing doang. Tapi ini tidak aneh sama sekali sih, karena dalam episode Have You Seen the Snail, Gary menulis sebuah surat perpisahan dengan SpongeBob dan SpongeBob juga bisa mengerti tulisan aneh itu. Jadi wajar aja sih kalau misalnya SpongeBob bisa mengerti bahasa siput. Nah, di sisi lain, episode ini juga menambah sisi cerdas dari Gary ya, dimana dia bisa menulis. Jadi, paket komplit nih Gary. Dia bisa membaca, dia bisa menulis, dan juga bisa berbicara untuk mempengaruhi siput lain. Dia bahkan tadi bisa mengerti konteks sesuatu. So, what is he? Sebenarnya dia tuh siput apa? Dan jangan lupa di episode Gary Takes a Bath, di mana dia bisa membodohi SpongeBob saat dirinya tidak mau melakukan mandi. Dia bahkan bisa membuat jebakan yang membuat SpongeBob terjatuh ke dalam lumpur. Oke, dari semua keahlian yang dia miliki, ada satu episode yang semakin menguatkan teori bahwa Gary bukanlah makhluk dari Bikini Bottom alias alien. Episode itu adalah Sleepy Time. Sleepy Time termasuk ke dalam episode awal SpongeBob ya, dan emang termasuk ke dalam salah satu episode terbaik dari SpongeBob. Dalam episode ini, SpongeBob bisa melakukan semacam astral projection sehingga dia bisa masuk ke dalam mimpi penduduk Bikini Bottom. Dan salah satu mimpi yang dia kunjungi adalah mimpinya Gary. Penonton dibuat kaget karena di sini Gary memiliki penampilan yang lain. Dia tidak seperti siput seperti biasanya. Malahan di sini dia memiliki semacam tubuh yang menopang dirinya sendiri. Gary nampak seperti makhluk cerdas. Apalagi dia berada di dalam perpustakaan besar sambil membaca buku. Nah, jika kalian perhatikan, mimpi Gary ini tuh sebenarnya berbeda dengan mimpi yang lain. Di sini, Gary seolah bisa mengatur mimpinya sendiri di mana dia ingin bisa berbicara, memiliki tubuh seperti makhluk yang sempurna. Gary nampak bisa mengendalikan mimpinya sendiri.
Berbeda dengan yang lainnya di mana mereka tidak bisa mengendalikan mimpi mereka. Seperti Sandy yang terjatuh, Mr. Krabs yang kehilangan uangnya, hingga Squidward yang hampir dipenggal kepalanya. Sementara mimpi Gary itu beda dari yang lain, dia tuh kayak bisa mengendalikan mimpinya sendiri. Dan kalau kalian pikir-pikir, mimpi Gary itu aneh loh. Alih-alih mendapatkan peristiwa seperti yang lain, mimpinya Gary itu lebih ke penjelasan. Dia malah memberikan penjelasan yang banyak mengenai mimpi pada SpongeBob. Nah, salah satu yang paling menarik perhatian kita adalah bagian ini. Coba kalian perhatikan cuplikannya. Gary bilang, mimpi adalah jendela untuk menuju alam lain. Nah, fans percaya bahwa yang kita lihat ini sebenarnya bukan hanya mimpi, tapi ini adalah alam di mana Gary berasal. Kita nggak tahu alam yang mana atau alam mana yang dimaksud. Yang pasti sepertinya alam yang dimaksud oleh Gary adalah ini bukan di bumi deh. Orang di sini Gary juga bisa berbicara, ya nggak sih? Mungkin ini adalah alam lain tempat di mana Gary berasal. Nah, kenapa fans bisa yakin bahwa ini adalah alam tempat tinggal Gary? Adalah karena outfit yang digunakan olehnya. Coba kalian perhatikan baju yang dipakai. Sebuah jubah hitam menggerai ke bawah dengan bagian kerah di atasnya. Ini adalah outfit yang familiar. Kalian pasti pernah melihatnya. Ini bukanlah outfit yang asing di universe SpongeBob. Karena outfit semacam ini pernah dipakai oleh Bubbles, si dewa lumba-lumba yang ada di luar angkasa. Dalam film SpongeBob Sponge Out of Water, sangat jelas diperlihatkan bahwa Bubbles ini adalah dewa lumba-lumba yang menjaga keseimbangan alam semesta. Dia mengawasi alam semesta selama ribuan tahun sehingga kehidupan dan kematian bisa berjalan dengan semestinya. Buat kita, tugasnya itu terdengar seperti tugas makhluk cerdas ya, yang bahkan memang lebih dari kita. Dan satu hal yang pasti adalah dia bukan makhluk bumi alias alien. Ya lihat aja, tempat bekerjanya aja tuh di kosmik bebas luar angkasa gitu. Artemis 2 NASA lewat. Bubbles udah lebih cerdas duluan. Nah, di sini fans mulai membandingkan persamaan antara Gary dengan Bubbles. Mereka sama-sama makhluk cerdas, penampilannya juga sama, dan tentu saja tugasnya juga sama. What? Loh, tugas apa? Nah, fan teoris memiliki asumsi bahwa jika Bubbles adalah penjaga alam semesta, maka Gary adalah penjaga alam mimpi. Ini dibuktikan dengan pengetahuan Gary soal mimpi dalam episode Sleepy Time tadi. Makanya fan teoris memiliki teori bahwa Gary dan Bubbles itu ya sebenarnya satu spesies yang sama-sama alien dari alam atau universe lain. Kemiripannya juga dari tugas yang dilakukan oleh mereka itu ya tidak selalu lancar. Kalau kalian lihat-lihat, tadi kan di film Sponge Out of Water, Bubble kehilangan kendali sehingga Jupiter dan Saturnus bisa tabrakan. Nah, di episode Sleepy Time juga gitu. Gary sempat juga kehilangan kendali karena SpongeBob bisa masuk ke dalam mimpi orang lain tanpa sepengetahuannya. Makanya Gary kaget dan marah pas pertama kali melihat SpongeBob di dalam mimpinya. Sama banget kan? Bubbles menjaga alam semesta, Gary menjaga alam mimpi. Jadi sama-sama penjaga gitu. Ya nggak sih? Nah, hingga titik ini sudah jelas ya bahwa Gary the Snail is not a snail. Gary siput bukanlah siput. Well, jika kalian masih belum yakin dengan teorinya, merasa bahwa alien adalah sesuatu yang konyol di Bikini Bottom, maka kalian salah. Sosok alien dalam universe SpongeBob bukanlah sesuatu yang baru. Faktanya, universe SpongeBob sebenarnya adalah universe yang cukup kaya jenis makhluknya ya. Selain ada ikan-ikanan dan penghuni laut lainnya, mereka juga punya dewa, seperti dewa Neptunus. Ada juga manusia jadi-jadian juga ada, seperti Mermaid Man dan Barnacle Boy. Termasuk juga ada alien. Kita tahu bahwa ada bangsa Atlanteans, para penghuni Atlantis yang merupakan makhluk cerdas juga, yang bahkan mereka bisa membuat peradaban sendiri, sebuah peradaban yang bahkan jauh lebih maju dari bumi dan Bikini Bottom. Itu kan mereka semua adalah alien, ya nggak sih? Dan kita juga ingat bahwa Atlanteans ini juga memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh penduduk Bikini Bottom. Selain itu, dalam episode SpongeHenge, kita juga mendapatkan deleted scene yang melibatkan alien juga. Deleted scene ini memang jarang ditayangkan di Indonesia ya. Jadi, kita berpikir bahwa episode ini berakhir di SpongeBob yang meratapi nasibnya karena Bikini Bottom, termasuk Krusty Krab, telah terkubur oleh pasir. Dalam episode ini memang ternyata SpongeBob ini telah menghilang untuk waktu yang lama. Makanya dia kaget ketika melihat Krusty Krab dan semua penduduk Bikini Bottom itu udah nggak ada. Nah, dalam deleted scene-nya ini sebenarnya ada kelanjutannya guys, jadi nggak berhenti di sana aja. Di mana kelanjutannya ini menunjukkan time-lapse 3000 tahun kemudian, di mana alien sudah datang ke bumi dan melihat batu SpongeHenge, seolah itu adalah peninggalan sejarah yang penting.
Tuh kan, alien lagi. Dan episode yang paling menakutkan ada dalam season 8 berjudul Planet of the Jellyfish. Literally, episode ini sebenarnya bisa bikin trauma anak kecil ya, karena visualnya yang menurut kita cukup disturbing. Dalam episode ini terdapat sosok alien yang datang ke bumi dan menghasilkan cloning dari makhluk yang dia serap. Cerita dan visualnya emang disturbing banget. Dan jangan lupa bahwa di Bikini Bottom juga ada sekte alien yang dikaitkan dengan Goofy Goober. Kita pernah bahas ini di satu video, kalian bisa cek penjelasannya di video ini ya. Intinya adalah, keberadaan alien dalam universe SpongeBob ini sama sekali bukanlah sesuatu yang baru. Dia sudah ada sejak episode yang lama sehingga asumsi bahwa Gary the Snail is not a snail mungkin bisa dibenarkan. Gary adalah alien. Alien apa? Alien yang termasuk ke dalam sejenis Bubbles tadi. Cuma emang kerjaannya beda ya, dimana Gary ini mungkin memiliki job desk sebagai penjaga mimpi. Dalam kerangka ini, dunia mimpi menjadi ruang asal atau jalur penghubung bagi entitas seperti Bubbles. Sementara Gary berfungsi sebagai perpanjangan dirinya di dunia fisik. Dia diam, sederhana, namun selalu hadir dan memahami lebih dari yang terlihat. Seakan terus mengawasi realitas dari balik bentuk yang paling tidak mencurigakan. Gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan teori ini? Komen di bawah. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontolagi.channel. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi Channel berikutnya.